Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian? Semoga kalian semuanya sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 8. Pembahasan bab 4 tentang membaca Al-Quran dengan benar, yang dibahas mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Murid-muridku sekalian atau anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran Al-Quran Hadis bab 8 ini, Al-Quran Hadis bab 4 ini untuk kelas 8, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan tujuan semoga ilmu yang akan Bapak berikan kepada kalian bermanfaat untuk kalian, dan khususnya juga buat Bapak juga bermanfaat untuk diri Bapak sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Murid-muridku sekalian atau anak-anakku sekalian, sebelum Bapak masuk ke pembahasan bab 4 tentang membaca Al-Quran dengan benar, mat sila, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi, Bapak minta tolong kepada kalian, jangan lupa subscribe daripada YouTube MTS Asada ini. Yang kedua, like serta komen yang bagus-bagus. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi langsung apabila MTS Asada membuat konten video untuk kalian semuanya. Kita mulai pembahasan bab 4 untuk kelas 8. Siapkan buku paketnya. Silakan dibuka buku paket halaman 53. Buka buku paket kalian halaman 53, di mana pelajaran ini sesuai dengan KMA, Keputusan Menteri Agama tahun 2019. Kalau dibuka buku paketnya, kita akan bahas bab 4 buku paket halaman 53. Yang belum punya, nanti akan Bapak berikan linknya di channel ini. Silakan kalian download, kemudian kalian print, atau kalian bisa memfotokopi buku ini pada teman-teman kalian yang sudah miliki. Jangan sampai kalian belajar tidak memiliki buku. Bab 4, kubaca Al-Quran dengan benar, mat sila, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Kompetensi intinya ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kita harus menghargai dan menghayati agama kita masing-masing. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Maksudnya peduli apa? Toleransi dan gotong royong. Santun, percaya diri dalam berinteraksi, serta efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori.
Kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menjalankan sikap cermat dan teliti dalam menjalankan kewajiban. Yang ketiga, memahami ketentuan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Yang keempat, mempraktekkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Indikatornya, pencapaian harus kalian raih. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Kedua, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Ketiga, mendeskripsikan cara mewujudkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang keempat, mengidentifikasi hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang kelima, menyimpulkan cara membaca bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Kemudian selanjutnya mengelompokkan. Ini praktek berarti hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Yang terakhir, mempraktikkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Peta kompetensi. Materi. Ada 4, mad silah, mad badal, mad tamkin, mad farqi. Aktivitas membaca, bertanya, diskusi telah ayat yang hukum bacaan, mempresentasi hasil diskusi, mempraktikkan saling menyimak berpasangan, tugas portofolio. Keterampilannya literasi informasi, komunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, bersosialisasi, dan terakhir kreatif. Itu peta kompetensinya. Nah, sebelum masuk dari sini, sebelum masuk materi pembelajaran, Bapak harap kepada kalian jangan pernah skip video ini agar kalian tidak gagal paham memahami materi yang Bapak berikan. Tonton pelajaran ini dengan baik dan benar. Sekalian juga dibuka buku paketnya untuk kalian berkorban kepada buku paket. Sekali lagi, jangan pernah skip video ini, karena kalau kalian skip nanti khawatir kalian akan gagal paham. Terlebih apabila sampai kalian tidak menonton ini video, nanti kalian akan benar-benar gagal paham dengan materi yang akan Bapak berikan, dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Kalian tidak akan mengerti sama sekali. Next, berikutnya, pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran pedoman kami. Tuh, Al-Quran adalah pedoman, petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran adalah pedoman sepanjang hayat. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Baik di dunia bermanfaat dan akhirat pun akan menjadi penyelamat. Nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang menyimpannya. Ya, bagi kalian yang hanya menyimpan Al-Quran di rak-rak Al-Quran, di rak-rak buku, tapi kalian tidak baca, maka Al-Quran tidak akan menjadi penyelamat untuk kalian. Ya, yang ada Al-Quran akan menjadi laknat untuk kalian. Kenapa? Karena Al-Quran hanya disimpan, tidak dibaca. Semangat belajar Al-Quran merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya untuk belajar membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, termasuk mempelajari tajwidnya.
Tak cukup hanya niat dan ucapan, tetapi harus sinergi antara niat, ucapan, dan pelaksanaan. Jangan hanya niat tapi nggak dilakuin. Ya, udah niat cuman ngomong, kagak dikerjakan. Sehubungan dengan membaca Al-Quran, semangat belajar harus terus tumbuh dan berkembang, sehingga anggapan buta huruf Al-Quran, gagap baca Al-Quran dapat terbantahkan. Agar kalian juga semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran dengan benar, dalam bab ini kita akan mempelajari hukum bacaan mat. Mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Hukum bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Pertama, hukum bacaan mat silah. Dari segi bahasa, mat artinya panjang. Sekali lagi, mat panjang. Mat panjang. Sedangkan silah artinya hubungan. Silah artinya hubungan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, mat silah adalah apabila terdapat ha domir. Apabila terdapat ha domir berharokat doma, nih domanya terbalik, ya. Bisa kalian lihat, ini domanya terbalik, ya. Ini disebut dengan ha domir berharokat doma maupun kasro. Nah, ini kasro, ya. Terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya dan sebelumnya, adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Saya lagi, dia tidak boleh dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya dan sebelumnya, adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Ya. Nanti akan dibahas pengertian lebih lanjutnya di mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah ada dua macam. Ada mat silah qasirah, ya. Ada mat silah qasirah nih, ya. Ada juga mat silah tawilah. Dia akan dijelaskan. Mat silah qasirah, kita masuk pembahasan. Mat silah qasirah menurut bahasa mat artinya panjang, silah artinya hubungan, dan qasir artinya pendek. Menurut istilah, mat silah qasirah adalah apabila ada ha domir berharokat doma, ini doma, maupun kasro terletak di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya dan sebelumnya, adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Sedangkan huruf sesudahnya bukan huruf hamzah, panjang bacaannya satu alif atau dua harokat. Ya. Contoh pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Nah, hu-nya ini berharokat doma. Bisa kalian lihat, domanya terbalik, ya. Domanya terbalik. Bisa kalian lihat di sini, ya, sudah diwarna merahkan. Ini, ya, domanya terbalik, kemudian dia tidak berada di akhir kalimat, dan juga tidak ada huruf yang berharokat hidupnya, bukan mat. Maksudnya wawu sukun setelahnya, atau ya kasro atau fathah. Nah, maksudnya atau alif. Nah, ini disebut dengan mat silah qasirah.
Ha, ya, sekali lagi. Ha, ya. Ha, ya. Ha nih. Ha. Mana ha nih, ha, ya. Dengan domanya terbalik disebut dengan mad silah qasirah. Ya, disebut dengan mad silah qasirah. La ta'khudhuhu, agak panjang dibacanya. Berapa panjangnya? Ini panjangnya. Tuh, ya. 1 alif atau 2 harokat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu. Nah, lagi nih. Ya, kalian bisa lihat tuh. Domir apa namanya? Ha. Ya. Ha yang berharokat doma. Domanya terbalik. Lahu ma fis samawa, dibacanya seperti matobi'i, 2 harokat. Tapi hukum bacanya bukan matobi'i, hukum bacaannya matsilah qasirah. Karena apa? Karena ha domir, karena hurufnya ha. Kalau ha jadinya hukum bacanya matsilah qasirah. Oke, harap sudah jelas di sini ya masalah matsilah qasirah. Sekali lagi di sini Bapak jelaskan, matsilah qasirah yaitu harus kalian lihat pertama kali hurufnya yaitu ha. Ha. Nah, setelah ha, lihat di sini harokatnya. Ya, ini kalian bisa lihat sini harokatnya ya terbalik. Oke, kalian bisa sini lihat harokatnya terbalik. Tuh, ya. Kalian bisa lihat situ harokatnya terbalik ya. Nah, udah ha, harokatnya terbalik, disebut dengan hukum bacaannya matsilah qasirah. Ingat, tidak boleh berada di akhir kalimat, apalagi setelahnya ada huruf mad, nggak boleh ya. Ini disebut dengan matsilah qasirah. Oke, matsilah qasirah apabila ha, sekali lagi, matsilah qasirah apabila ada ha. Nah, setelah itu harokatnya terbalik. Ada ha, harokatnya terbalik, disebut dengan matsilah qasirah. Banyak di dalam Al-Quran kok, kalian bisa cari. Atau kalau misalnya Pak, saya bertemunya bukannya doma terbalik, boleh kalian ketemuinnya kasroh terbalik nih, lihat. Nah, kalian boleh bertemu dengan kasroh terbalik ya, harusnya kasrohnya terbalik. Nah, kalau kalian ketemu dengan kasroh terbalik juga hukum bacaannya menjadi matsilah qasirah. Selanjutnya yang kedua, matsilah tawilah. Menurut bahasa, mat artinya panjang, silah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang. Menurut istilah kalau tadi qasirah pendek, tawilah nih, tawilah artinya panjang nih, tawilah nih. Tawilah artinya panjang. Oke. Sekali lagi, tawilah artinya panjang. Kalau qasir tadi ya, qasir artinya pendek. Tawil artinya panjang. Menurut istilah, matsilah tawilah adalah apabila ada ha domir berharokat doma maupun kasro terletak di akhir kalimat, tidak dibaca panjang. Lagi ya, maaf, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Sedangkan huruf sesudahnya adalah huruf hamzah.
Panjang bacaannya 2,5 alif atau 5 harokat. Perhatikan contoh pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yashfa'u indahu illa biiznih. Nah, nih ya. Kalian lihat di sini ya, haknya hak dhamir. Ya, haknya hak dhamir nih, haknya hak dhamir. Haknya berharokat doma. Setelah itu dia ada benderanya. Hak berharokat doma, setelah itu ada benderanya. Kemudian setelah itu ada di sini hamzah i-nya. Oke? Ada hamzah i-nya. Ya, ada hamzah i-nya. Nih hamzah nih baca ini hamzah. Ini hukum bacanya bukan menjadi masilah qasyirah lagi, tapi menjadi masilah tawilah. Kenapa jadi masilah tawilah? Karena ha bertemu dengan hamzah. Kalau kalian mencari di dalam Al-Quran gampang. Kalian cari huruf ha, kemudian alif, hamzah, kemudian ada benderanya di atas sa. Udah, itu hukum bacaannya menjadi masilah tawilah. Ya, itu hukum bacaannya menjadi masilah tawilah. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'im min ilmihi illa. Nah, lagi nih. Ya, ada lagi di sini kalian bisa lihat haknya hak dhamir. Ya. Kemudian bertemunya dengan hamzah. Setelah itu ada bendera di haknya. Ini disebut dengan hukum bacaannya masilah tawilah. Ya, jadi hukum bacaannya masilah tawilah. Kenapa? Karena setelah ha, lihat tuh, ya, kasrohnya terbalik. Ha dengan kasroh terbalik, setelahnya itu ada huruf hamzah. Di atasnya ha ada bendera. Ini hukum bacaannya menjadi masilah tawilah. Beda dengan masilah qasyirah. Ya, masilah qasyirah setelah ha enggak ada alifnya. Masilah tawilah setelah ha ada alifnya. Maaf, ada hamzahnya, bukan alif. Ada hamzahnya. Itu bedanya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya mad badal. Ya, mad badal. Secara bahasa mad artinya panjang, badal artinya ganti. Menurut istilah mad badal adalah apabila ada huruf mad alif, wawu atau ya dan hamzah berkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh mad badal. Di antaranya ada 3 surat, Al-Ghasyiyah, Al-Quraisy, dan Ad-Duha. Ya, walal akhirah nih. Kalau mad badal itu dia harus hamzah. Ya, mad badal itu harus hamzah. Ya, harus hamzah. Ya, mad badal itu harus hamzah. Nih, hamzah nih. A, U, I, A. Nah, ini karena dia berada di satu kalimat. Karena dia ada di satu kalimat ini, maka hukum bacaannya menjadi mad badal.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Agak panjang bacanya, 2 harokat atau 1 halif, sama seperti mat tabi'i. Ya, waw, doma, alif, kemudian setiap yang alif ya ada ininya menjadi mat badal. Ila fihim tuh. Kasroh hamzanya, kemudian ada ya sukun, dia disebut dengan mat badal. Ila fihim. Yang terakhir al-ghasyiyahnya tusqa min ainin aniyah. Nah, lihat nih. Hamzah mat tabi'i kan fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, domah bertemu dengan waw sukun. Kan begitu mat tabi'i. Ya kan? Mat tabi'i, nih, mat tabi'i itu domah bertemu dengan waw sukun, kasrah bertemu dengan ya sukun, fathah bertemu dengan alif. Kalau mau menjadikan mat badal, dia hurufnya harus hamzah. Kalau hamzah yang begini, fathah ketemu dengan alif, hamzah, kemudian doma ketemu dengan waw sukun, kasrah ketemu dengan ya sukun, maka hukum bacanya menjadi mat badal. Nah, ya. Sekali lagi, menjadi mat badal. Kalau ini gimana Pak Hari? Gini nih, A-nya nih sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an nih fathahnya terbalik. Fathah terbalik, ada waw atau ya atau alif, maka dia menjadi mat badal. Ya. Kayak misalnya lafaz amanu. Ya, aminu. Itu tidak termasuk sebagai mat badal yang hamzahnya. Ya, Bapak kira cukup pembelajaran sampai sini. Besok kita akan lanjut ke mat tamkin. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan pembelajaran yang Bapak berikan ini. Kalian juga bisa lihat nanti sambil buka buku paketnya dengan penjelasan dari Bapak. Moga-moga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bahas lagi sedikit. Ya, masilah qasyirah panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya ha, kemudian doma atau kasroh terbalik. Kemudian setelahnya nggak ada huruf hamzah. Kalau masilah tawilah bacanya 2,5 alif atau 5 harokat. Indahu illa, ilmihi illa. Ya. Setelah ha, kasroh atau domanya terbalik, kemudian ada hamzah. Ya, kalau masilah tawilah. Kalau mat badal, ya, kalau mat badal nih, mat badal. Ya. Dia seperti mat tabi'i, cuman bedanya hurufnya harus hamzah. Ya, kalau hurufnya hamzah dia menjadi mat bukan mat tabi'i, maaf. Jadinya mat badal, bukan mat tabi'i. Sekian pelajaran dari Bapak untuk kelas 8 bab 4. Next besok kita akan belajar hukum bacaan mat tamkin dan mat farki. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak akhiri, pesan Bapak 3. Yang pertama, kepada kalian menggunakan masker kemanapun kalian berada. Pesan pertama. Pesan kedua, jaga jarak, jangan ikut kerumunan. Pesan yang ketiga, mencuci tanganlah kalian baik sudah aktivitas maupun sebelum aktivitas dengan sabun dan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Itu pesan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.